KDM atau Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh salah seorang orang tua murid bernama Adel Setiawan. Adel Setiawan ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, dilaporkan ke Bareskrim Polri. Laporannya atas kasus anak-anak sekolah yang nakal dimasukkan ke dalam barak militer. Katanya itu melanggar undang-undang. Sudah banyak sekali pasal-pasalnya yang sudah dicantumkan di dalam laporannya. Jadi sekali lagi, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh salah satu orang tua murid bernama Adel Setiawan. Meskipun anaknya Adel Setiawan ini tidak mengikuti program barak militer. Adel juga mengaku melakukan hal ini untuk melindungi anak katanya. Melindungi anak dari mana? Cinta anak itu untuk masa depannya. Sekali lagi ya, rumus mencintai anak, melindungi anak itu demi masa depannya. Bukan berarti mencintai anak, melindungi anak, kemudian kemauan anak semuanya dituruti. Itu salah. Salah kaprah. Banyak sekali orang tua yang beralasan mencintai anak, menyayangi anak, melindungi anak, sehingga seluruh permintaan anak dituruti, sedangkan masa depannya hancur berantakan. Oleh sebab itulah, jika Anda semua para netizen ini mendukung Kang Deddy Mulyadi, maka silakan komentar bantu Kang Deddy agar menang. Dukung KDM memasukkan anak sekolah yang nakal ke barak militer. Jadi ini yang harus dikomentari, ya, harus dikomentarkan. Dukung Kang Deddy Mulyadi memasukkan anak sekolah yang nakal ke barak militer. Ini sangat bagus sekali, karena anak-anak yang nakal itu akan dididik menjadi para kesatria-kesatria yang tangguh. Tetapi biasa nih orang-orang yang bermental licik. Bermental licik itu kan tidak mau susah payah. Jadi suka memanjakan anak, dimanja-manja, nggak mau susah payah, nanti politiknya nikang-nikung gitu kan. Menikung itu cara mental pecundang. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi ini menurut kami dalam hal ini tepat sekali. Karena kami dahulu ya ketika SMA itu anak-anak yang nakal luar biasa sulitnya. Ketika ditangani oleh Kodim itu Masya Allah perubahannya itu luar biasa. Ya, kami dahulu SMA tahun 96-97 di Rembang Jawa Tengah itu ya. SMA kami SMA 1N Pamutan, Rembang Jawa Tengah. Itu tahun 95, 96, 97. Anak-anak yang nakal itu tatkala dibina oleh Kodim itu langsung berubah total. Dan ini luar biasa lah, apalagi syukur-syukur ada kolaborasi antara pihak TNI dengan pondok-pondok pesantren. Ini luar biasa, dan kami rasa sudah ada kerjasama antara pihak TNI dengan pondok-pondok pesantren. Inilah kita mendidik generasi itu untuk masa depannya. Untuk masa depannya nggak akan menyiksa anak-anak. Apakah anak-anak yang dimasukkan ke barak militer itu tersiksa? Tidak. Kalau seandainya mereka misalnya merasa itu kan dari Polri sendiri, dari TNI sendiri tahulah kemampuan anak. Jadi nggak mungkin akan dilatih secara militer penuh, itu nggak mungkin. Kalau seandainya dituduhkan bahwa memasukkan anak-anak atau melibatkan anak-anak dalam kegiatan militer, itu dalam undang-undang itu kan kegiatan militer untuk perang. Ini kan memasukkan anak-anak untuk dididik, kegiatan militer untuk dididik kedisiplinan. Masa melanggar undang-undang? Ya, ini kan aneh sekali. Oleh sebab itulah, ayo kita dukung nih, sudah saatnya anak-anak kita menjadi para kesatria-kesatria hebat demi masa depannya. Daripada anak-anak dituruti terus setiap hari, apalagi main HP mulai dari pagi sampai siang, sore, malam HP. Bahkan di sekolah HP, nggak pernah ngaji, diajak ngaji sulit, disuruh belajar juga sulit, main HP melulu. Oleh sebab itulah kami pernah mengusulkan di MUI agar
pemerintah itu membuat aturan tentang anak sekolah main HP. Nah, ini usulan kami. Jadi harus ada peraturan nih dari pemerintah tentang anak-anak sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, kalau sudah kuliah itu kan sudah dewasa. Udah dewasa. Jadi harus ada undang-undang nih ya, penggunaan HP khusus anak. Mulai dari TK. Anak sekarang TK kan udah pinter main HP, main game aja. Diajak ngaji sulit, disuruh belajar sulit, begitu. Kemudian anak-anak TK, SD juga begitu. SMP, SMA. Sedangkan HP ini kan produknya orang-orang luar. Anak-anak luar itu membuat HP mereka. Nah, anak-anak kita dirusak dengan HP. Nah, inilah kalau kita tidak saling kerjasama, kecerdikan ini tidak saling kerjasama, ya generasi kita nanti akan hancur ke depan. Nah, orang-orang Barat, orang-orang Cina, orang-orang Jepang, orang-orang Eropa itu kan anak-anak kecilnya sudah konsentrasi bisa menciptakan berbagai macam teknologi. Nah, anak-anak kita hanya pakai doang, setiap hari pakai HP, mulai dari pagi, siang, sore, malam HP. Bahkan di mana sajalah, di kamar mandi HP, di kamar tidur HP, apalagi kamar tidur. Kemudian di makan HP. Makanya Kang Deddy itu sampai ya ada program anak sekolah jalan kaki itu bagus agar ada interaksi. Karena kalau sering main HP ini kan dengan teman kanan kirinya udah enggak interaksi sama sekali. Nah, makanya usulan kami kepada pemerintah, khususnya kepada DPR, kalau mendengar ini ya, mendengar video ini, itu harus ada undang-undang, peraturan atau minimal perda lah. Buat perda di daerah masing-masing. Kalau perda ini kan bisa saingan ini. Nah, kalau bisa dari pusat. Dari pusat peraturan bagaimana cara menggunakan HP anak-anak. Lah, ada sanksinya, ya harus ada sanksinya. Namanya undang-undang masa nggak ada sanksinya? Nah, sanksinya ya nggak harus langsung pidana. Ini kan perdata sanksi yang sifatnya membuat disiplin. Jadi sanksinya jangan sanksi yang menghukum, yang membuat siksaan, tidak. Oleh sebab itulah mari kita dukung KDM. KDM kita dukung untuk memasukkan anak sekolah yang nakal ke barak militer. Itu adalah langkah tepat ya, daripada anak-anak itu nggak jelas nanti. Makanya zaman dahulu itu seluruh pemuda itu biasanya dilatih ke prajuritan. Zaman dahulu anak-anak muda dilatih ke prajuritan sehingga mereka benar-benar pintar, ilmu bela diri, menjadi pendekar-pendekar tangguh. Nah, yang tidak mau ilmu keprajuritan biasanya akan menjadi pecundang-pecundang. Nah, apakah kita mau anak-anak kita ke depan menjadi pecundang? Anak-anak kita harus menjadi para kesatria, menjadi pejuang-pejuang hebat untuk membangun bangsa dan negara kita ke depan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.